alaihi wasallam, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi kholak orang yang berhati mulia, juga Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatimi wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Coba kita pelajari di dalam surat ini. Fawailul lil musallin, yang bermakna celakalah orang-orang yang sholat. Tapi kalau ustadz itu tahu ada rambu-rambu lamalip kecil yang wajib dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Aku tadi dengar ustadz bicara, maka celaka orang-orang yang sholat, makanya kamu jangan sholat. Itu yang bilang ustadznya kena ta'ala. Apabila dia sudah wafat, maka terputus seluruh amal ibadahnya, tidak diterima taubat dan amal. Amin ya Allah, amin ya Allah. Rahimallahu asisi nurul dhalam, rahimallahu asisi nurul dhalam, asanal jaza min riyadil jannah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, baik kenikmatan jasmani dan rohani, serta kenikmatan iman wal Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku Dumai yang aku rindukan, yang aku cintai, wabil khusus netizen yang aku banggakan, yang aku rindukan, baik saudaraku di WA, juga di IG, juga di YouTuber semuanya. Amin ya robbal alamin. Wabil khusus Kang Ujang Bustomi Cirebon, juga Gus Nur Samsun, juga Gus Samsudin Al Jadab Blitar, dan juga Kang Joko Arek. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi kholak hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi kholak hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi kholak hilati adrikni. Hanya beliaulah yang memberi syafaat baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku Dumai yang aku rindukan, yang aku cintai, kali ini kita akan berbicara masalah seorang yang berhati mulia, juga berfantastik. Tapi seseorang itu apabila tidak direalkan, apabila tidak dijelaskan, maka yang terjadi orang itu seperti orang yang munafik. Masya Allah. Sobatku, mari kita pelajari di dalam surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatimi wa la yakhudhu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, sadaqallah. Di dalam surat ini, sobat, ada satu kalimah. Apabila kalimah itu dibuat senjata juga bisa, dibuat penjelasan juga bisa. Jadi di dalam surat ini saya kasih contoh sedikit di dalam surat ini. Apabila dibuka banyak lagi Al-Quran ini apabila salah menafsirkan bisa menjadi senjata untuk anak-anak cucu kita yang kita ajarkan. Apalagi seorang yang tidak suka sama agama muslim, dari Al-Quran sendiri bisa menjadi senjata buat dia. Masya Allah. Coba kita pelajari di dalam surat ini. Fawailul lil musallin. Kata fawailul lil musallin kali ini yang bermakna celakalah orang-orang yang sholat. Maka apabila ustadz itu tidak belajar secara detail, itu akan dihentikan di kalam itu. Padahal di kalam itu wajib diteruskan. Di situ ada lam alif kecil. Lam alif kecil. Wajib diteruskan. Karena apa? Fawailul lil musallin di sini yang bermakna celakalah orang-orang yang sholat. Kalau ustadz tadi tidak mengetahui sama sekali, ketika dia nanti di alam akhirat dan ketika dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berkata, aku dari guruku. Tidak dijelaskan kayak gitu. Maka gurunya yang di surga ditarik, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dan dari gurunya, seterusnya. Maka al-ustadz itu terlepas dari siksa neraka. Masya Allah. Tapi kalau ustadz itu tahu dan tidak meneruskan kalam ini, maka apa yang terjadi kepada murid? Sesuatu itu benar-benar tahu tapi tidak diteruskan, maka yang terjadi pada ustadz itu terjadi di dalam penderitaan ustadz itu sendiri. Karena apa? Ketika dia mau mengatakan dari guru saya begini, oh tidak bisa. Allah ya Sami, Allah maha melihat, ya Sami, ya Bashir, Allah maha mengerti, ya Latif, Allah yang maha lembut. Karena di dalam hatinya ini Allah yang maha tahu ketika dia hidup di dalam dunia. Masya Allah. Ini pelajaran buat sobat. Jadi kalam ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tidak boleh sampai di situ aja, harus diulang. Sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ada rambu-rambu di situ. Ada rambu-rambu lam alif kecil yang wajib dilanjutkan, tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh fawailul lil musallin. Tidak boleh. Wajib fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ulangi lagi.
syahuna alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an ini satu bisa menjadi senjata. Fawailul lil musallin, cilaka wong-wong sing do salat. Apabila fatwa ini diberikan kepada orang awam, maka dia sampai rumah bertanya, berkata kepada orang tua, kepada adik, kepada anak, "Hei, aku tadi dengar Ustadz bicara, maka celaka orang-orang yang sholat, makanya kamu jangan sholat." Itu yang bilang Ustadz. Ustadznya kena. Kalau emang Ustadznya tidak tahu, ketika seseorang yang diajarkan tadi, yang melihat tadi bertanya ustadznya, apabila ustadznya itu tahu, ustadznya yang kena. Tapi kalau ustadznya benar-benar tidak tahu, gurunya yang kena. Gurunya dan gurunya. Masya Allah. Sobatku yang aku cintai, yang aku rindukan, seluruh netizen yang aku cintakan, yang aku cintai, yang aku banggakan. Makanya dalam pembelajaran pada diri kita sendiri, apabila kita mengamalkan sesuatu, apabila kita menjalankan sesuatu, apalagi dalam ibadah kepada Allah, maka dijelaskan secara terperinci, apalagi kepada umat, apalagi kepada anak didik, apalagi kepada netizen. Masya Allah. Karena kita bicara di YouTube ini, kita berbicara kepada warganet. Mereka mengiklankan di YouTube, kita pun mengkritik secara baik di YouTube. Apabila kita melihat di YouTube kemunkaran, kita juga pemegang netizen di situ, kita wajib mengingatkan. Sebelum terlanjur. Mumpung dia masih di dunia. Jadi bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sudah wafat, maka terputus seluruh amal ibadahnya, tidak diterima taubat dan amal ibadah.